Oke, jujur ya, ada saatnya saya tuh ngerasa ijazah saya tuh nggak ada harganya. Tahu nggak kapan? Nah, pas saya masuk kelas, terus ada mahasiswa yang telat dan bukannya dia minta maaf, dia malah bilang, "Maaf telat pak, tadi kena stun di parkiran. Auranya lagi low banget, gak sigma banget deh saya hari ini." Detik itu juga sirkuit di otak saya langsung short circuit. Saya kayak, hah? Stun? Sigma? Ini saya yang kurang tidur atau emang dunia udah ganti sistem operasi tanpa ngasih tahu ke saya ya? Rasanya kayak kita ini lagi main game yang sama, tapi mereka udah pakai cheat bahasa dari masa depan, sementara kita masih sibuk ngetik dengan hormat di email. Ya, selamat datang di konten dimana kita bakal bedah kenapa Gen Alpha dan Gen Z itu beda server. Kita bakal bahas secara psikologis kenapa ponakan kalian lebih hafal gaya joget TikTok daripada perkalian 7x7. Dan kenapa mahasiswa sekarang kalau dikasih tugas lebih dari 2 lembar langsung ngerasa kayak mau kena kiamat mental. Buckle up karena ini bakal jadi perjalanannya yang sangat ceringe tapi edukatif. Oke, secara ilmiah, fenomena ini namanya adalah neuroplasticity. Otak manusia itu fleksibel banget. Masalahnya, Gen Alpha lahir langsung pegang layar sentuh. Buat mereka, geser layar itu refleks alami kayak bernafas. Beda sama kita yang dulu main kelereng atau bongkar pasang. Sirkuit dopamin mereka itu udah overclock dari bayi. Mereka terbiasa dapat reward instan tiap kali scroll HP. Makanya, kalau saya di depan kelas jelasin teori psikologi sosial pakai PPT yang isinya cuma tulisan doang, wah, itu buat mereka rasanya kayak disuruh nonton cat tembok kering, membosankan parah. Mereka bukannya nggak pinter, tapi mereka cuma butuh stimulasi visual yang tinggi supaya otaknya nggak lock out. Makanya, jangan heran kalau Gen Alpha biasa makan serial, main Roblox, sambil nonton video orang belah sabun secara bersamaan. Itu namanya multitasking level dewa. Kalau kita baca buku sambil dengerin radio aja udah ngerasa kayak Einstein. Nah, kalau kakak-kakaknya si Gen Z bebannya beda lagi. Secara data lapangan mereka ini generasi paling aware soal mental health, tapi juga paling gampang kena social comparison. Bayangin, bangun tidur, bukannya cuci muka, malah lihat story temen yang udah jadi CEO di usia 21 tahun atau lagi healing di Iceland. Padahal kita sendiri baru bangun dan nyawa masih kumpul 20%. Gimana nggak kena mental? Saingan mereka bukan lagi teman sebangku, tapi seluruh dunia yang pamer kesuksesan di layar HP. Tekanan untuk jadi seseorang di usia muda itu benar-benar literally berat banget. Oke, mari kita bahas budaya P. Saya sering dapat chat P, Pak bimbingan. Saya bacanya sambil mikir, ini mahasiswa apa joki balap liar ya? Guys, dengerin ya, meskipun kalian generasi face page, salam itu gratis. Di dunia kerja nanti, skill kalian bisa aja 100. Tapi kalau etika kalian setipis tisu dibagi 2, itu namanya el-riz, alias nggak banget deh. Kita nggak minta dihormati kayak raja, tapi minimal anggaplah dosen kalian itu manusia, bukan admin all shop yang harus fast respon 24 jam. Ingat, etika itu jembatan paling aman buat pindah server dari server tongkrongan ke server profesional. Terus gimana cara kita yang lebih senior ini bisa nyambung? Jangan dilawan, tapi didekati. Pertama, pakai analogi yang mereka paham. Kalau jelasin cognitive dissonance, bilang aja itu ibarat kalian tahu dia red flag, tapi tetap kalian check out perasaannya karena terlanjur sayang. Nah, langsung nyambung kan? Kedua, jadilah autentik. Mereka punya detektor ceringe yang tajam. Jangan so asik pakai istilah gaul kalau nggak tahu artinya. Nanti malah diketawain pas kalian bilang skibidi di tengah rapat formal, itu namanya bunuh diri aura. Intinya, mau kalian Gen X, Y, Z, atau Alpha, kita semua cuma manusia yang lagi nyari validasi di dunia yang makin absurd ini. Gen Alpha nggak rusak, mereka cuma punya cara navigasi yang berbeda. Tugas kita yang lebih dulu lahir bukan untuk menghakimi atau bilang
Zaman saya dulu lebih enak, tapi jadi jembatan. Karena suatu saat nanti Gen Alpha juga bakal bingung sama generasi setelahnya, mereka yang mungkin lahir di Metaverse dan mungkin pakai telepati. Stay Sigma, stay sane, dan jangan lupa bahagia. Coba tulis di kolom komentar istilah anak zaman sekarang apa yang paling bikin kalian garuk-garuk kepala. Yuk tuliskan, kita diskusikan di bawah. Dan buat lo semua sampai jumpa. Aura plus 1000 buat lo semua yang ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Oke, thanks.